Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di minggu yang baru lagi, dan kita boleh menikmati terus pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh tak berkesudahan kasih setia, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Selalu baru setiap paginya Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kami kagum akan Engkau. Kami hormat akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang setia. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau selama-lamanya dalam hidup. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib mengerti. Lebih dari semua ada nikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa, kagum Allah akan Engkau. Kagum Allah akan Engkau. Kau Allah yang baik, dipuji kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh banyak semua ajaib bukti mengerti. Lebih dari semua yang ada, nikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh dan tiada tandingan. Mulia dan berkuasa,
Sebab Engkau yang sungguh indah, sebab Engkau yang sungguh mulia. Kami kagum akan Engkau, kami hormat kepadamu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, oh Allah yang hebat, oh yang luar biasa. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu di sepanjang umur hidup kami. Hadirlah-Mu Tuhan,
rasakan hadirat-Mu Tuhan, membebaskan hadirat-Mu memulihkan. Sebab ada aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu dalam hadirat-Mu. Ada damai sejahtera yang berlimpah. Ada sukacita berlimpah. Kemurahan dan kebajikan-Mu Kau nyatakan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau kota benteng perlindungan. Engkau menara kekuatan kami. Bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar. Sebab Kau Allah yang maha besar. Bersama-Mu, bersama-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Kau yang menggenapi semua janji-janji yang Kau berikan bagi kami. Bagi kami yang percaya kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Sungguh baik, sangat baik. Kau yang selalu baik bagi kami. Selamanya Kau baik. Sebab Engkau Allah yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, akan sampai selama-lamanya.
Pertolonganmu pernah terlambat bagi kami. Pertolonganmu selalu tepat waktu. Waktu kami menanti-nantikanmu, setiap langkah kami. Ya, Kau yang memimpin, Kau yang menuntun hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Memuji namamu, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terlambat baik Engkau bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah, meninggikan Engkau. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami menyembah, kami menyembah. Memuji namamu, meninggikan namamu, Yesus. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berharap. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang menggenapi semua janji-janji-Mu bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selamanya baik.
Kau selalu baik. Engkau yang berperang ganti kami. Dan Kau yang memberi kemenangan, kilang gemilang bagi kami. Engkau yang membela kami. Engkau yang memberi keadilan bagi kami. Sebab itu hanya kepadamu kami mau berlindung. Dan kami menjadi selamat, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah Bapa. Sebab kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau yang memegang tangan kanan kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang menyertai kami. Haleluya. 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 Sebab Kau besertaku, ku dikasihi sebab Engkau Allahku. Engkau padaku yang akan menolongku. Yesus Tuhan. Sekali terkatakan, kami tidak takut Tuhan. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak sebab Engkau Allahku. Yesus Tuhan.
Yesus kembaliku, Yesus kembaliku, maka bersihkanku, tidak sekarang kau Allah. Yesus Yesus kembaliku, dengan tangan kanan Yesus kembaliku, Yesus kembaliku, Yesus kembaliku, Yesus kembaliku. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau yang memegang tangan kanan kami. Engkau yang menuntun langkah kaki kami. Bahkan Engkau yang membela dan menolong kami. Engkau yang berperang ganti kami. Engkau berikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Dan Kau jadikan kami lebih daripada pemenang. Kami bersyukur kepadamu.
Sebab kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam Tangan. Tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, menguasai dan mengendalikan hidup kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Dan hari ini pembacaan kita di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-60. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, dan saya berharap Bapak Ibu juga memegang baik Alkitab atau Alkipad, dan Bapak Ibu juga boleh mengikuti pembacaannya dengan seksama, supaya kita juga mendapatkan hikmat dan pencerahan-pencerahan, karena saya percaya setiap kita bisa mendapatkan hal yang berbeda selain dari apa yang akan saya sampaikan. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga ikut membaca. Mazmur 60, doa memohon kemenangan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, bunga bakung kesaksian, miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panci-panci, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasya, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, kepada Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama dengan kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan hati yang disampaikan oleh Daud ketika sedang dalam situasi berperang. Jadi sekali lagi, berkali-kali kalau kita baca kitab Mazmur dan secara khusus apa yang ditulis oleh Daud, karena itu kan bicara tentang pengalaman hidupnya, apa yang sedang dialami, dan bagaimana situasi jiwanya ketika menghadapi keadaan yang sedang dia harus jalani. Dan tentu secara manusiawi, secara normal, kan memang kita tidak tahu secara detail berapa lama Daud harus memerangi
orang-orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zobah, bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bahkan juga mungkin bukan hitungan hari, tapi bisa berbulan-bulan. Tetapi ketika menghadapi situasi seperti itu kan terkadang eh, apa ya, pikiran kita, jiwa, di mana ada pikiran, kehendak dan perasaan kita itu kan bisa naik turun. Tetapi sekali lagi berkali-kali kita belajar dari Daud bagaimana cara Daud meneguhkan hatinya untuk tetap bertahan, untuk tetap mempercayai Tuhan. Pola yang akan selalu kita temukan dari Daud, bahwa dia menyerahkan rasa khawatirnya, dia menyerahkan rasa takutnya, dia menceritakan keadaannya yang seakan-akan rasanya sudah nggak sanggup lagi, tetapi akan selalu diakhiri dengan perkataan-perkataan iman tentang Allah itu sendiri. Dan itulah yang meneguhkan hati Daud. Sehingga kalau kita baca di awal-awal ya sepertinya Daud merasa Tuhan meninggalkan, Tuhan yang menembus pertahanan mereka, Tuhan yang menggoncangkan bumi, Tuhan yang membuat penderitaan yang berat. Karena mengalami peperangan tentu itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang dihadapi. Melihat hari ini mungkin prajuritnya ada yang mati, mulai goyah. Mungkin kalau besok ada sorak kemenangan, wah rasanya agak lega. Besok lagi dengar kabar kekuatan musuh bertambah. Itu kan dinamika yang akan terjadi di dalam sebuah peperangan. Begitu juga dengan dinamika kehidupan Bapak Ibu. Tidak selamanya keadaan menurut daging ya, menurut daging itu keadaannya baik-baik saja, happy-happy terus. Ada kalanya di mana keadaan tiba-tiba bisa menekan jiwa kita, membuat kita mulai gundah gulana dan menjadi celah untuk iblis mengirim sinyal-sinyal rasa khawatir. Itulah dinamika hidup yang tentu saya percaya Bapak Ibu juga sering alami setiap hari. Bahkan bukan cuma Bapak Ibu, setiap kita termasuk saya. Karena sekali lagi pikiran kita ini kan sebuah area yang terbuka. Dan itu menjadi area yang bisa liar dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita alami. Dan di area itulah iblis bisa mengirimkan sinyal-sinyal ketakutan, kekhawatiran, mengintimidasi. Sehingga tanpa sadar terkadang ada kata-kata keluhan yang keluar. Tetapi sekali lagi berkali-kali dalam hari-hari ini kita belajar bagaimana kita harus membangun manusia roh kita untuk menjadi manusia yang kuat. Dan itu tidak ada cara lain selain kita melekat kepada Tuhan, bersekutu senantiasa dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hingga seperti apa yang Daud katakan di bagian-bagian terakhir, ayat 9 mulai, siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Inilah bagaimana Daud terus ketika hatinya mulai lemah, tapi dia memperkuat hatinya. Bahkan kalau kita pernah baca di dalam 1 Samuel pasal 30, ketika firman Tuhan mencatat Daud dalam keadaan terjepit. Kenapa terjepit? Karena di satu sisi istri, anak, dan harta bendanya, kambing dombanya dirampas. Begitu juga dengan seluruh pasukannya, istri, anak mereka, harta benda mereka dirampas.
Tapi di sisi yang lain, pasukannya yang menyertai dia selama ini berbalik ingin melempari dia dengan batu karena mereka mengalami kepedihan hati. Karena ketika mereka pulang ke Ziklag, mereka melihat bagaimana perkemahan mereka sudah terbakar habis, istri, anak, dan kambing domba, semua harta mereka sudah dijarah, dan mereka menyalahkan Daud yang sudah mengayomi, menaungi mereka, sehingga Daud dalam keadaan terjepit, tetapi di dalam 1 Samuel pasal 30 kita jelas membaca bagaimana Daud menguatkan hatinya. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu melakukan hal yang sama terus-menerus ketika pikiranmu, jiwamu, hatimu mulai lemah, tetapi rohmu yang kuat itu meneguhkan hatimu, menguatkan hatimu untuk terus berharap kepada Tuhan. Contoh kecil, hari Sabtu yang lalu, saya kan kembali kunjungi Windsor. Wah, mereka kan harusnya sudah diizinkan Sabtu pulang, tapi karena Senin hari ini harus CT scan, dipikir daripada bolak-balik, repot dengan kondisi seperti itu, ya sudah, sampai hari Senin setelah CT scan saja pulang. Nah, seringkali banyak orang berpikirnya gini, aduh, lama banget ya, masih 2 hari lagi. Padahal itu kan sebenarnya hanya peperangan di pikiran kita. Harusnya kata-kata kita bukan, aduh lama banget, masih 2 hari lagi. Harusnya kita berpikirnya dengan sederhana, oh tinggal 2 hari lagi ya. Karena udah lewatin 3 minggu kan. 2 hari dibanding 3 minggu itu nggak ada apa-apanya. Nah, orang yang beriman akan meneguhkan hatinya terus dengan perkataan-perkataan iman. Bukan masih 2 hari lagi, tapi oh tinggal 2 hari lagi. Tapi ada kasus yang terbalik dengan perkataan-perkataan kalimat. Karena ini bukan soal kalimatnya, tetapi imannya. Seperti yang pernah saya cerita kepada Bapak Ibu, ada satu jemaat yang biasanya minta didoakan kalau lagi menjelang Idul Fitri karena dia mau jualan kue-kue. Nah, ketika 5 hari lagi eh, Lebaran tiba, tapi stok kue dia masih banyak. Dia ngomong, aduh Pak, ini gimana Pak? Udah tinggal 5 hari lagi, tapi stok kue masih banyak sekali. Saya bilang, orang yang beriman perkataannya nggak seperti itu. Orang yang beriman perkataannya, oh masih ada 5 hari lagi kok untuk jual. Masih ada 5 hari lagi waktu Tuhan untuk menolong. Jangankan 5 hari, saya bilang, masih ada 5 jam lagi, masih ada 5 menit lagi, karena kami pernah mengalami tinggal 5 menit, disitulah pertolongan Tuhan. Nah, jangankan 5 menit, 5 detik pun masih pertolongan. Jadi sekali lagi bukan soal kalimat ya Bapak Ibu ya, tapi ungkapan iman percaya kita. Kalau kasus yang pertama tadi kan saya katakan harus berpikir, oh tinggal 2 hari lagi kok, sebentar lah itu, 3 minggu aja sudah kulewati. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Nah, tapi kalau kasus yang kedua saya katakan, bukan tinggal 5 hari lagi, masih ada 5 hari lagi Tuhan bisa tolong kamu. Jangankan 5 hari, 5 jam saja Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. 5 menit, 5 detik saja Tuhan masih bisa lakukan perkara yang besar. Jadi jangan takut, jangan gentar, jangan merasa, waduh udah tinggal 5 hari. Tenang, masih ada 5 hari Tuhan akan dapat mengerjakan hal-hal besar. Artinya maksud saya Bapak Ibu, biasakanlah membangun imanmu dengan perkataan-perkataan iman. Atau kalau tidak bisa berkata-kata, belajarlah menghafal banyak lagu. Sehingga ketika hatimu gundah gulana, pikiranmu yang saya katakan tadi, area yang liar, area yang terbuka, yang membuat engkau tertekan. Tapi kalau rohmu engkau bangun setiap hari, dan berkali-kali kalau bicara membangun roh itu bukan jangan tunggu waktu ngalami masalah, baru berusaha mau kuat. Terlambat Bapak Ibu. Makanya saya bersyukur dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu ikuti Koram Deo dengan segenap hati, dengan kesungguhan. Karena Bapak Ibu sedang membangun roh Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini. Makanya harus sungguh-sungguh. Jangan nunggu kalau keadaan baik-baik,
bisa terlena, bahkan sampai tertidur. Tapi kalau lagi punya masalah, baru berusaha mau petentengin mata, kata orang Jawa. Wah, udah terlambat Bapak Ibu. Tentara itu latihan, itu kalau lagi baik-baik saja. Kalau sudah dalam kondisi perang, itu nggak sempat latihan Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu membangun roh Bapak Ibu itu setiap hari. Dan Koram Deo ini hanya salah satu cara untuk Bapak Ibu membangun roh Bapak Ibu dengan terhubung dengan Tuhan, dengan rasa haus dan rindu seperti rusa yang rindu akan sungainya. Benar-benar memperhatikan setiap perkataan firman, terus merenungkannya setiap hari. Sehingga apa? Ketika masalah tiba, keadaan terjepit datang, maka respon otomatis kita, roh kita itu menguatkan pikiran kita. Nah, menguatkan kehendak dan kemauan kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi berkali-kali hari-hari ini nasihat saya adalah bangun roh Bapak Ibu. Dan Koram Deo ini adalah salah satu cara. Ya sama seperti saya pernah ajar. Gimana melatih diri untuk sabar. Ya begitu bangun pagi atau setelah Koram Deo, ambil waktu sesaat. Bayanginlah wajah-wajah orang yang membuat engkau marah. Bayanginlah perkataan-perkataan yang membuat engkau marah, terus tarik nafasmu dan berkata, kalau hari ini aku hadapin dia, aku akan tersenyum. Kalau hari ini aku dengerin perkataan dia yang cerewet, yang judes, aku akan tersenyum, aku akan sabar. Nah, itu latihan namanya Bapak Ibu. Kalau sudah tiba masanya, orang itu dengan muka garang, langsung nyembur kita dengan kata-kata, terkadang ya kalau saya suruh tarik nafas, ya kadang nggak sempat lagi tarik nafas. Emosi itulah yang sudah keluar duluan. Makanya dilatih. Karena sekali lagi hidup kita ini harus dari dalam keluar. Masalahnya sampai hari ini masih saya banyak temukan orang yang hidupnya dipengaruhi dari apa yang terjadi di luar. Susah kalau hidup kita masih diatur dan ditentukan oleh apa yang terjadi di luar, Bapak Ibu. Karena dunia itu nggak akan sesuai orderan kita. Kita bukan pribadi yang otoriter yang bisa mengatur segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi seperti berkali-kali saya katakan, kita nggak bisa menjaga mulut orang, kita bisa jaga hati kita. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan dunia, tapi kita bisa mengendalikan hati kita. Nah, gimana caranya? Seperti Daud, bangun rohmu setiap hari. Dan Koram Deo itulah salah satu cara untuk engkau bisa membangun rohmu setiap hari. Sehingga ketika ngadepin peperangan seperti Daud, mungkin peperangan kita hari ini bukan secara fisik, karena sekali lagi ingat Efesus pasal 6 ayat 10 mulai, peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, walaupun yang jadi pemicunya itu kadang darah dan daging. Baik itu istri, suami, anak, orang tua, tetangga, kawan kerja, siapa saja bisa jadi pemicunya. Maaf, menjadi medianya. Iblis bisa menunggangi semua situasi untuk membuat emosi kita nggak terkendali. Nah, kalau roh kita nggak kuat, kita nggak melekat dengan Tuhan, kita tidak membangun hidup kita dengan hal-hal yang baik, yaitu firman dalam hati kita, tersulut sedikit saja emosi, ya sudah. Maka kita akan melakukan hal-hal yang bodoh yang akan kita sesali pada akhirnya. Jadi mari terus belajar seperti Daud, membangun hidupnya setiap hari. Karena saya percaya ini ketika dalam kondisi berperang, Daud sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai panglima tertinggi, mungkin dia tidak langsung berperang seperti waktu dia diperintah oleh Saul. Tapi ketika malam tiba, ketika pasukannya beristirahat, dia bermazmur. Dia bersekutu dengan Tuhan, dia menguatkan hatinya. Ketika dia melihat seperti saya katakan tadi, peperangan hari ini mungkin ada kekalahan di pihak dia. Ketika malam tiba, masalahnya banyak orang waktu malam tiba ngadepin masalah sepanjang hari,
bukannya nyembah Tuhan, bukannya bernyanyi, bermazmur, tapi mikir sampai stres, nggak bisa tidur. Mari rubah pola gaya hidup seperti itu Bapak Ibu. Seperti berkali-kali saya katakan, daripada habiskan berjam-jam, berhari-hari engkau mikir sampai stres, depresi, nggak bisa tidur, lebih baik seperti Daud. Ya, kalau bermazmur, nyanyi, berapa ayat ini berapa lama sih Bapak Ibu? Paling juga 15 menit sambil petik kecapi dia. Dia curahkan isi hatinya, dia nyanyi, kemudian dia meneguhkan imannya. Tapi bersama denganmu Tuhan, kami akan melakukan perkara yang besar. Karena penyelamatan dari manusia itu sia-sia, hanya daripada mula. Jadi kalau Bapak Ibu, hari ini kau menghadapi peperangan dan itu membuat gundah gulana, ambil waktu nyanyi, nyembah Tuhan. Kuatkan pikiranmu, jiwamu, tenangkan hatimu dengan engkau menyembah Tuhan. Dan sekali lagi, itu harus dibangun, itu harus dilatih setiap hari. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Daud sedang berperang, pimpin pasukan. Ketika malam tiba, wah orang panik, biasanya hitung-hitungan gimana untuk strategi besok. Tapi Daud ambil waktu sejenak menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Jadi berkali-kali yang seperti saya katakan, jangan hebat ngomong tentang Tuhan Bapak Ibu. Tapi sering-seringlah berbicara dengan Tuhan dalam segala keadaan. Ketika pikiranmu gundah gulana, ketika jiwamu gundah gulana, ambil waktu, tenangkan hati, sembah Tuhan, kata-katakan perkataan-perkataan iman. Itu akan menguatkan hatimu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir, bisa datang kepada Engkau ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami hari ke hari ya Tuhan, kami mau belajar terus intim dan selalu dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menjadikan Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Apapun permasalahan dalam hidup kami Tuhan, kami hanya percayakan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan dilatih Tuhan setiap hari Tuhan. Terus datang kepada Engkau, melekat kepada Engkau ya Tuhan. Pada saat ada masalah Tuhan, kami percayakan semuanya hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Engkau pencipta kami ya Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri, istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada. Dan juga kepada orang tuanya juga Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus berkati kami ya Tuhan. Baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu, dan cucu kami juga Tuhan berkati semua ya Bapak. Biarlah Tuhan juga terus ada di tengah-tengah keluarga kami, yang terus memberikan masa depan yang cerah kepada keluarga kami yang penuh harapan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami di pagi hari ini juga sepakat berdoa buat Ibu Dr. Mirianti ya Tuhan, yang dimana pagi hari ini akan melakukan perjalanan ke Jember ya Bapak. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus melindungi perjalanannya ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapak. Dan juga Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada Ibu Mirianti dan juga kepada Pak Siregar ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih. Kami juga sepakat berdoa buat Winston ya Tuhan, yang pagi hari ini juga Tuhan yang akan diperiksa ya Bapak. Biarlah pemeriksaannya juga mendapat hasil yang terbaik ya Tuhan. Dan juga kami sepakat berdoa buat kepalanya yang sering pusing dan juga sesak napas ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Dan kami juga bersyukur buat Winson juga Tuhan. Kami percayakan hanya kepada Engkau. Semakin hari semakin Tuhan pulihkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa kami, terus bawa bangsa kami hari demi baik ya Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini.
Terima kasih dan juga pemerintahan yang ada, Tuhan terus berkati ya Bapak. Biarlah pemerintahan ini terus bekerja untuk memajukan bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapa kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan biarlah kami terus berjalan bersamamu, hati kami teguh di dalammu, dan kami boleh mengalami kemenangan bersamamu di setiap langkah hidup kami. Misalkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tanganmu, di dalam seluruh aktivitas kami, dan biarlah Engkau yang memimpin, menuntun langkah demi langkah kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, dan hikmat-Mu ada dalam hidup kami, untuk kami menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi sepanjang hari ini, dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Al-Roh Kudus menyertai kami sekalian. Mulai pagi ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Makasih ya Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Ini dari Doa-doanya Tamandayu mau ke Jember atau dari Surabaya? dari Surabaya kami sudah mau Oh, dari berangkat ke Surabaya. Jember. Baru baru datang dari Jakarta Romo. kemarin. Oh, Jakarta. Nonstop. Dari Terima Surabaya. kasih Pak Heri Oke, untuk hati-hati di jalan. Tuhan salam untuk memberkati. teman-teman yang lain.